Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'da. Video pembelajaran berikut ini membahas mengenai tauhid sebagai prinsip politik. Video pembelajaran ini disusun oleh Leni Dalimunte, Miftahur Rahmi Sitompul, Revianda Sophia. Kami dari mahasiswi BKI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU. Baik, di sini penjelasan mengenai tauhid sebagai prinsip politik akan kita bahas mulai dari pengertian tauhid, politik menurut Islam, prinsip-prinsip dasar politik, tujuan politik menurut Islam. Baiklah, saya akan membahas yang pertama tentang pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa artinya keesaan, mengesahkan Tuhan. Tauhid dapat kita artikan bahwa Tuhan itu esa. Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar, dari kata wahada yuwahidu. Dapat disimpulkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali yang wajib padanya. Tauhid juga membahas tentang para rasul Allah, meyakinkan apa yang wajib ada pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan atau nisbah kepada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Dalam konsepsi ketatanegaraan Islam, politik disebut sebagai siasah, yaitu siasah yang berpatokan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Politik Islam berbeda dengan politik pemerintahan lainnya, tidak disandarkan pada konsep kebangsaan atau ras, berdasarkan ideologi dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan tauhid, manusia mengetahui Allah dan segala hal yang wajib ada padanya dan yang mustahil ada padanya, dan mempelajari ilmu tauhid menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dapat mendapat kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta kita dapat terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan kita. Selanjutnya, politik menurut Islam. Politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian, arti ini berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, atau politika yang disebut berarti kewarganegaraan. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya, ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya untuk mempengaruhi pribadi, dan ketika ia berupaya untuk memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar politik. Yang pertama ada kedaulatan, yakni kekuasaan itu merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah. Yang kedua ada syura dan ijma. Syura dan ijma mengambil keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Ketiga, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Menurut Subhi Masami dalam bukunya Arkan Uhud Al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi diantaranya jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang keempat, ada hak-hak negara. Semua warga negara meskipun yang bertentangan pendapat dengan pemerintah sekalipun harus tunduk pada otoritas negara, yaitu kepada hukum-hukum dan peraturan negara. Yang kelima, ada hak-hak khusus dan batasan-batasan bagi warga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Dalam sejarah politik Islam,
Prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini terungkap dalam konstitusi mengayomi masyarakat yang plural. Yang keenam, musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas. Yang ketujuh, keadilan. Prinsip ini berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Ini adalah menyangkut dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi dalam Islam. Keadilan dalam bidang sistem ekonomi ini tidak mungkin terlaksana tanpa wujudnya kuasa politik yang melindungi dan mengembangkannya. Yang kedelapan, kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem ialah kebebasan yang berteraskan kepada makruf dan kebijakan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Yang kesembilan, persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab, menuntut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembaga dan persamaan berdasarkan di daerah kuat kuasaan undang-undang. Yang kesepuluh, hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapatkan penjelasan terhadap tindak anduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan. Selanjutnya, tujuan politik. Tujuan mendasar dari prinsip politik adalah menyediakan suatu kerangka bagi persatuan dan kerjasama umat Islam. Dan tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam, sebagaimana yang telah digariskan para fuqaha adalah: yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup damai dan tentram. Yang keempat, melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara demi melindungi hak-hak manusia. Yang kelima, melaksanakan jihad terhadap golongan-golongan yang menentang Islam. Yang keenam, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari luar. Yang ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditentukan oleh syara. Yang kedelapan, mengatur anggaran belanja perbendaharaan negara terhadap syariat Islam agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Yang kesembilan, menjalankan pergaulan dan pemeriksaan yang rapi dalam segala hal demi memimpin dan melindungi negara. Suatu partai politik berbasis Islam baru benar-benar disebut sebagai partai politik Islam apabila mengedepankan syariat Islam. Keberadaan partai politik yang bekerja untuk Islam wajib memenuhi syarat berikut. Yang pertama, partai itu harus dari beranggotakan kaum muslimin saja. Yang kedua, partai Islam haruslah menjadikan akidah Islam sebagai dasar keberadaannya dan menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur dari hukum yang dijadikan pegangannya. Yang ketiga, partai itu beraktivitas mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, partai ini harus beraktivitas menyerukan kepada yang ma'ruf, melaksanakan syariat, dan mencegah kemungkaran, mencegah pelanggaran terhadap syariat, seperti mengawasi para penguasa serta memberikan nasihat apabila dalam aktivitas pemerintahannya terdapat penyimpangan dan penyelewengan terhadap syariat Islam, misalnya bersikap zalim ataupun fasik. Semua ini merupakan kegiatan politik dan bagian yang amat penting serta menjadikan ciri utama dari kegiatan partai politik dalam Islam, seperti beranggotakan orang Islam dan menjadikan akidah Islam sebagai dasar keberadaannya. Kehadiran partai politik ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi umat Islam dalam menyuarakan aspirasi dan berperilaku politik sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan saya ingin menyampaikan hidup aman dengan tauhid. Dan pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya
Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Demikian pembahasan mengenai tauhid sebagai prinsip politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.